Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik semua ya. Tentunya bersama keluarga di rumah. Syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat ya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di materi tahsinul Quran. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti diberi kemudahan di dalam mempelajari materi ini. Jangan lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya, materi tahsin kita kali ini ya, kita masih melanjutkan bab tentang hukum bacaan mad atau bacaan panjang. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah mad iwad, ya, mad badal, mad lazim harfi mukhaffaf, dan mad lazim harfi musyabba. Nah, oleh karena itu, Abah Rudi berharap kalian bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ikuti slide-slide berikut ini. Apa Rudi ingin mengingatkan kembali materi yang telah lalu, khususnya tentang pengertian dari mad. Masih ingat bukan apa yang disebut dengan mad? Nah, menurut bahasa, mad artinya tambahan atau panjang. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan mad adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad sesuai aturan-aturan yang berlaku. Masih ingat huruf mad apa saja? Nah, baru dikasih tahu. Huruf mad itu ada 3. Alif, waw, dan ya. Nah, diingat-ingat terus ya. Oke, berikutnya kita juga akan mengingat kembali tentang apa saja mad atau pembagian dari hukum bacaan mad itu sendiri. Nah, coba perhatikan slide berikutnya. Pembagian mad secara garis besar, mad itu dibagi menjadi 2, yaitu mad tobi'i dan mad far'i. Nah, mad far'i ini dibagi lagi karena mad far'i ini merupakan mad cabang dari mad tobi'i. Nah, cabang dari mad tobi'i atau mad far'i itu antara lain mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad layin, mad arid lisukun, mad shilah qasirah, mad shilah tawilah, mad iwad, mad badal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musyaba, mad tamkin, dan juga mad farqi. Nah, jadi jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 14. Anak-anak semuanya, nah, tolong ya, kalian ingat-ingat kembali yang sudah kalian pelajari kemarin. Ini ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad layin, mad lazim musaqqal kilmi, ya, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad layin, ya, mad arid lisukun, mad silah qasirah, ya, mad silah tawilah. Nah, sekarang kita akan belajar mad iwad, mad badal, mad lazim harfi mukhaffaf, dan mad lazim harfi musyabba. Maka tolong perhatikan slide berikutnya.
Mad iwad. Ada yang pernah dengar kata mad iwad? Nah, mudah-mudahan kalian sudah pernah dengar. Nah, tetapi mungkin belum tahu apa itu mad iwad. Mad iwad. Nah, iwad itu artinya ganti. Maka perhatikan ya, yang dimaksud dengan mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain yang jatuh pada wakof atau pemberhentian pada akhir kalimat, atau ya, karena wakof pada alif pengganti dari fathatain. Nah, tahu-tahu fathatain? Nah, lihat fathatain itu tandanya seperti fathah double, makanya fathatain. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca mad iwad itu seperti kita membaca mad tobi'i, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan ya, atau sama dengan 1 alif. Coba perhatikan contoh berikut ini ya, yang akan Abah Rudi bacakan ya. Sami'am basyiro. Nah, kalian lihat ada huruf ro yang berwarna merah. Itu tulisannya ron ya. Tertulis ron. Karena apa? Itu fathatain. Tetapi karena fathatain itu ya jatuh pada wakof, maka ya ini dibacanya tidak ron tapi ro. Nah, ganti ya, diganti itu. Maka cara bacanya sami'am basyiro. Ro ya. Ro-nya itu dibaca 2 harokat. Contoh berikutnya ya. Perhatikan lagi itu ya. Aliman hakima. Hakima, tidak hakiman tapi hakima ya. Itu juga ada fathatain ya, yang jatuh pada pemberhentian ya, pada akhir kalimat. Kemudian contoh berikutnya syiratam mustaqima ya. Mustaqima, tidak mustaqiman tapi mustaqima. Nah, ma itu juga 2 harokat ya. Nah, kalian diingat-ingat ya, itu yang tanda merah adalah tanda dari fathatain ya, yang jatuh pada saat pemberhentian. Sampai di sini jelas ya? Oke, ya mudah-mudahan kalian bisa memahami. Coba kalian bisa sambil tadarus, kemudian cari contoh yang lainnya. Nah, selain contoh yang sudah Abah Rudi sampaikan ini ya, atau selain yang ada di buku tahsin kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan pada slide berikutnya. Mad badal. Badal itu artinya ganti. Nah, maka mad badal itu yaitu mad yang berganti tentunya ya. Nah, mad badal ini ya, mad yang terjadi apabila ada hamzah bertemu dengan mad. Nah, jadi kalau ada hamzah, huruf hamzah ya, bertemu dengan mad, maka hukum bacanya adalah mad badal. Atau bisa juga kalau ada huruf mad ya, sebagai ganti dari hamzah yang dibuang. Nah, karena ini seperti arti dari badal itu sendiri ya, yaitu apa tadi? Yaitu ganti. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca mad badal itu seperti mad tobi'i. Ya, itu ya, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan ya, sama dengan 1 alif. Nah, sekarang anak-anak semuanya ya, perhatikan contoh yang akan Abah Rudi tunjukkan kepada kalian semuanya. Lihat di blok warna kuning itu ya.
Contoh yang pertama, adama, ya. A-nya itu dibaca 2 harokat. Adama. Nah, kata A, ya, A itu aslinya, ya, asalnya itu berasal dari kata adama. Kemudian, ya, tadi sudah dibilang hamzah yang satu dibuang. Nah, jadi sebagai gantinya, ya, ini dibaca menjadi 2 harokat. Adama, ya. Kemudian contoh berikutnya, ya. Imanun, imanun, ya. Imanun juga, ya. I itu juga, ya. Itu asalnya sebenarnya dari imanun, ya. Imanun. Nah, tetapi, ya, karena hamzahnya dibuang, ya, maka dibaca menjadi imanun, ya. Kemudian contoh yang terakhir, ya, akhiratun, akhiratun. Nah, ini juga ada hamzah yang dibuang juga, sehingga dibaca itu 2 harokat, akhiratun, ya. Perhatikan ya, yang warna merah, ya, warna itu sebagai apa? Sebagai cara untuk mempermudah kita mengingat-ingat. Oke, sampai di sini paham? Nah, mudah-mudahan paham semua ya. Baik, seperti biasa, kalian sambil bertadarus bisa cari contoh yang lainnya. Sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Mad lazim harfi mukhaffaf. Anak-anak sudah pernah dengar kalimat mad lazim harfi mukhaffaf? Nah, ingat ya, lazim itu, ya, lazim itu artinya kan yang namanya mad lazim itu mad yang lazim pada umumnya, artinya bacaan panjang. Nah, sedangkan huruf, ya, huruf, ya, atau harfi itu, ya, artinya huruf. Sedangkan mukhaffaf, nah, itu ringan, ya, ringan mengucapkannya. Maka mad lazim harfi mukhaffaf ini mad yang ringan dalam pengucapannya. Nah, mad lazim harfi mukhaffaf ini, ya, merupakan mad yang terjadi apabila ada permulaan surat dari Al-Quran ada terdapat salah satu, ya, atau lebih dari huruf yang 5. Nah, huruf yang 5 itu adalah ha, ya, iya, to, ya, h, dan ro. Atau nih, pada huruf-huruf tunggal pada permulaan surat-surat dalam Al-Quran yang bila dibaca menjadi 2 huruf dengan huruf mad alif sebagai huruf kedua. Bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya itu seperti mad tobi'i, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan, atau sama dengan 1 alif. Nah, sekarang perhatikan contoh yang akan Abah Rudi tunjukkan pada kalian semua. Coba lihat di blok kuning itu, ya, ada tulisan, ya, terutama lihat yang warna merah, ya. Kita coba ya, itu yang warna merah itu kan merupakan ini yang baru disampaikan ini adalah permulaan dari Al-Quran. Nah, ternyata ada salah satu huruf yang 5 itu, ya. Kita, ya, coba perhatikan ya. Nah, baru disampaikan yang pertama alif lam ro, ya, ro, ya, ro ini dibaca 2 harokat saja, ya, karena ini mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian alif lam mim ro. Nah, kalau lam dan mimnya itu memang
lebih panjang, termasuk tadi yang lamnya lebih panjang. Nah, ronya ini dibaca 2 harokat. Kemudian kaf, ha, ya, ya. Ha, ya ini juga dibaca 2 harokat. Kalau ainnya ini, ain ini lebih panjang dari ha dan ya. Begitu juga dengan sho-nya, ya, sho juga lebih panjang dari ha dan ya. Nah, karena ini ha dan ya ini masuk dalam huruf yang 5. Ya, ha, ya, to, ha, dan ro. Nah, sampai di sini paham semua anak-anak? Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, silakan kalian bisa diingat-ingat ya, kemudian kalian cari contoh yang lain ya, sambil kalian tadarus sendiri ya, baca Quran, kemudian cari contohnya. Oke, baik anak-anak semuanya, baru dilanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada mad lazim harfi musyabba. Nah, setelah tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang mad lazim harfi mukhafaf. Nah, kini kalian perhatikan ya. Kita akan belajar mad lazim harfi musyabba. Nah, mad lazim ini ya, atau mad lazim harfi musyabba ini terjadi apabila ada permulaan surat dari Al-Qur'an ya, ada terdapat salah satu atau lebih dari huruf yang 8. Nah, huruf yang 8 ini adalah nun ya, qaf, sho, ya, shod ya, ain, sin ya, lam, kaf, dan mim. Nah, kalau para ahli tajwid ya, ulama ahli tajwid menyebutnya naqoso asalukum ya, naqoso asalukum. Nah, itu. Nah, atau pada huruf-huruf tunggal pada permulaan surah-surah dalam Al-Quran yang bila dibaca menjadi 3 huruf dengan huruf mad sebagai huruf kedua, sedang huruf ketiga ini mati. Nah, sekarang coba perhatikan ya, cara membacanya itu seperti mad lazim ya, yaitu 6 harokat atau ketukan atau sama dengan 3 alif. Nah, coba kita langsung saja ya, kita lihat contohnya. Seperti biasa, huruf yang dimaksud itu Pak Rudi ya, Abah Rudi ini memberikan warna merah biar mudah diingat oleh kalian semuanya. Baik, yang pertama Yasin, Yasin ya, Yasin. Nah, ini pada lafal Yasin. Nah, ini tadi kan kalau ya-nya itu termasuk mukhafaf ya, mad lazim harfi mukhafaf, berarti ya-nya itu cukup dibaca 2 harokat. Sedangkan sin-nya, nah, sin-nya itu dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Nah, sehingga lebih panjang dari yang bacaan ya-nya. Yasin. Nah, kemudian shod. Ini juga ya. Ini juga panjangnya 6 harokat. Begitu juga dengan lafal alif lam mim ro ya. Lam dan mimnya itu dibaca ya, lamnya 6 harokat, mimnya juga 6 harokat. Ya. Karena apa? Ini termasuk ya, masuk dalam bacaan mad lazim harfi musyabba. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita lihat pembagian berdasarkan cara membaca ya, dari segi cara membaca, hukum bacaan mad lazim harfi musyabba atau mad lazim musaqal harfi ini dibagi menjadi 2. Ini cara membacanya ya. Yang pertama, nah, ini musaqal, diberatkan atau dibaca berat. Nah,
jika hurufnya diidghamkan atau dimasukkan pada huruf sesudahnya. Nah, sekarang contoh ya, contohnya pada lafadz alif lam mim ya. Cara membacanya begini. Alif lam mim, lam mim. Jadi ini hurufnya diidghamkan pada huruf sesudahnya. Ini lam masuk ke mim. Jadi huruf lam dibaca dengan mengidghamkan huruf mim. Nah, lam ya, sedangkan huruf mim yang dibaca mim termasuk dibaca mukhafaf seperti poin kedua. Mim ya. Mim itu dibaca mukhafaf atau ringan. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua itu mukhafaf atau diringankan atau dibaca ringan, yaitu jika hurufnya tidak diidghamkan pada sesudahnya. Contoh ya, ini ada contoh nun ya, qaf ya, sod, ain, sin, qaf ya. Nah, sampai di sini anak-anak paham semua ya. Nah, yang penting yang harus kalian ingat itu ya, yang sudah Abah Ruti kasih tanda merah itu. Jika di dalam ya, permulaan surat Al-Qur'an ada huruf-huruf itu ya, yang huruf 8, maka itu hukum bacanya adalah mad lazim harfi musyabah. Cara membacanya yaitu seperti mad lazim atau 6 harokat atau ketukan. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, Pak Ruti sangat berharap kalian ya semuanya bisa paham. Nah, nanti silakan kalian buka-buka Al-Qur'an ya, kemudian dilihat ya yang termasuk bacaan-bacaan mad lazim ya. Baik tadi harfi musyabah ya maupun mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, mudah-mudahan ya pada materi kali ini kalian sudah bisa memahaminya. Oke ya. Nanti kita akan lanjutkan pada materi berikut. Demikian tadi anak-anak semuanya, Abah Ruti sudah menyampaikan materi kita pada kesempatan kali ini ya, yang sudah membahas tentang mad iwad, mad badal, mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musyabba. Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami dan sudah jelas semuanya tentunya, sehingga nanti ketika kalian membaca Al-Qur'an sudah tidak bingung lagi mana hukum bacaan mad iwad atau mana bacaan hukum mad lazim harfi mukhaffaf ataupun yang lainnya. Nah, semuanya Abah Ruti berharap kalian tetap ya bertadarus di rumah ya. Silakan baca Al-Qur'an ya sendiri sambil kalian membaguskannya ya, belajar tahsinnya. Oke, sampai jumpa di hukum bacaan mad berikutnya. Abah Ruti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.